Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian tetap semangat ya. Dan pada kesempatan kali ini Bu Erlin akan menjelaskan materi tematik. Kalian bisa buka bukunya, siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar tema 5A, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Yuk sama-sama kita buka bukunya. Kita lihat di subtema 1 PB1 halaman 2 dan 3. Oke, langsung saja dilihat di halaman 3 yang ini ya. Di sini ada sebuah teks. Mengapa hewan dan manusia bergerak? Kalian pasti bergerak ya. Kalian bisa berlari, kalian bisa berjalan, melompat. Nah, sebenarnya apa sih gerak? Gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya kalian sedang duduk di sini atau sedang berdiri, kemudian kalian akan bisa bergerak ke kanan. Nah, kalian pasti akan menggunakan kaki ya kan untuk bergeraknya. Nah, kita membutuhkan yang namanya alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak kalau kita tidak punya alat gerak. Dan saat kita tadi berjalan, berlari, melompat ya, kita menggunakan alat gerak kita. Manusia, alat geraknya yaitu rangka dan otot ya. Kemudian ada juga hewan vertebrata atau disebut juga hewan yang mempunyai tulang belakang ya. Itu juga bergeraknya dengan bantuan organ gerak. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit, jika hewan yang mempunyai tulang belakang itu disebutnya vertebrata. Dan contoh hewan vertebrata ada kucing, ada kambing, ada kelinci, ada buaya, dan ada ikan. Dan lain-lainnya, nggak cuma itu aja. Kemudian untuk alat gerak pada manusia, pada hewan itu terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini dia tidak bisa melakukan gerakan tanpa adanya bantuan dari organ lainnya. Contohnya adalah tulang. Kemudian untuk alat gerak aktif ini dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan dari organ lain. Contohnya adalah otot. Jadi yang menggerakkan kita ini sebenarnya bukan tulang, tapi adalah otot. Nah, otot ini bisa bekerja sama dengan organ-organ lainnya agar kita bisa bergerak. Nah, dilihat di sini di gambar ini ya, di gambar buku kalian ini ada sebuah gambar kaki. Kaki ini merupakan alat gerak. Ini kaki manusia ya, berarti ini adalah alat gerak manusia. Nah, di situ ada yang ditunjuk gambarnya, ada gambar otot, ada gambar tulang dan tendon. Nah, tendon itu apa? Nah, otot dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon. Nah, nih, ini otot, ini tulang. Mereka bisa merekat karena adanya tendon ya, seperti itu. Sehingga saat otot menegang ya, kemudian tendon akan menarik tulang
sehingga tubuh kita bisa bergerak. Gitu. Oke, itu adalah IPA, mapel IPA. Nah, di bawahnya kita lihat di sini ada bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Ya, apa itu ide pokok? Ide pokok itu disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian untuk kalimat utama ini dari kalimat utama ini ada yang namanya kalimat penjelas, ya, atau disebut juga dengan kalimat pengembang. Dan kalimat utama ini biasanya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau juga ada di awal dan akhir paragraf, seperti itu. Dan kalian bisa dibaca sendiri ya. Ini ada ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari teks ini. Ya, baiklah anak-anak, selesai sudah ya materi untuk PB1. Dan tadi juga kita sudah belajar mengenai alat gerak pada makhluk hidup, yaitu alat gerak pada manusia dan pada hewan. Dan juga kita belajar mengenai ide pokok. Selanjutnya bisa kalian lihat ya. Di sini di halaman 4 dan halaman 5 bisa kalian baca ya. Baca diulang kembali ya untuk macam-macam alat gerak pada hewan. Dilihat di halaman 5 ada beberapa contoh gambar hewan dan alat geraknya yang berbeda-beda. Ada hewan buaya, ada kera, ada elang, ada ikan, dan ada katak. Ini semuanya berbeda alat geraknya ya. Ya, selanjutnya untuk tugasnya kalian bisa buka halaman 6 dan halaman 7. Ibu minta di halaman 6 kalian kerjakan yang ada di kotak biru. Ini sangat mudah ya. Di sini ada beberapa alat gerak ya. Ada beberapa organ ya. Kerangka hewan. Misalnya yang ini kerangka apa? Silakan kalian tarik garis. Hewan apakah ini? Kalian tarik garis di bawahnya ini. Kalian hubungkan menggunakan pensil. Kemudian untuk yang nomor 2, tentukan alat gerak dari hewan-hewan berikut. Alat gerak bunglon itu apa? Alat gerak kelelawar itu apa? Dan seterusnya. Silakan dikerjakan di buku paket saja. Kemudian untuk itu yang tadi IPA. Untuk yang bahasa Indonesia mengenai ide pokok, kalian di halaman 7 yang Ayo berlatih cukup kerjakan nomor 2 saja ya. Dibaca teksnya, kemudian kalian kerjakan yang A, B, dan C. Boleh kalau misalnya muat silakan dikerjakan di buku paket, namun jika tidak muat boleh di buku tulis tematik ya. Selamat mengerjakan. Silahkan jika ada yang tidak jelas boleh bertanya dengan Bapak dan Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk tugasnya jika sudah kerjakan tolong dilaporkan, di foto, kemudian japri ke wali kelasnya masing-masing. Ibu tunggu ya. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum